Ya, kamu mau ngomong apa, Abednego? Kamu namanya siapa? Sebentar audioku, Pak Diki. Kenapa? Sebentar audioku. Audio mau benerin handset aku lagi di luar. Oke. Kalau gitu benarin dulu audio kamu terus nanti masuk lagi. Ya, jadi Herman tidak percaya bahwa saya share screen lagi. Benarin dulu audio kamu nanti kamu masuk lagi. Kita bahas tentang misquoting Jesus. Saya share screen dulu. Kamu sudah bisa masuk lagi? Golian? Kamu sudah bisa masuk lagi? Audiomu sudah bagus? Sudah. Halo, cek 1 2. Ya, oke. Bagian Ya, mana aku di dalam klarifikasi dulu ya, Pak Deki. Enggak. Aku tidak pakai aku tidak pakai buku yang ku buat komunitas. Itu silahkan cek. Aku membongkar seperti Injil Yohanes pasal 7 sampai 8 yang kehilangan 12 ayat. Lalu Markus 16 yang kehilangan 12 ayat. Yang Injil Yohanes berdiri sendiri tanpa ada rantai dari ketiga Injil sinoptik. Itu yang aku pakai. Aku di video itu tidak pernah menampilkan buku How Jesus Become God. Di dalam Injil Yohanes, Oke, let me finish. Di Injil Yohanes itu ada ayat, misal, be from Abraham was I. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Yang ditulis tahun 90 antara 100 Masehi. Tetapi di ketiga Injil sinoptik yang diawali dengan Markus, Matius, Lukas itu tidak pernah ada ayat yang sifatnya ambigu yang menunjukkan keilahian Yesus. Contoh, aku dan Bapak adalah satu. Aku datang dan keluar daripada Bapak, itu nggak pernah brother temukan di dalam ketiga Injil sinoptik. Aku nggak pakai How Jesus Become God di video itu. Pertama, kamu misrepresenting kristologi kitab-kitab Injil. Kitab-kitab Injil, khususnya Injil Yohanes, memang ada sejumlah perbedaan dengan ini saya tidak anggap ini sebagai sebuah dialog, tapi saya mau kasih tahu kamu tentang kristologi kitab Injil secara singkat. Injil Yohanes itu memang lebih bersifat refleksi dengan banyak ungkapan-ungkapan teologis yang menurut banyak scholar itu jauh lebih bersifat teologis ketimbang Injil-Injil sinoptik. Tapi adalah kesalahan kalau orang mengatakan bahwa di dalam Injil-Injil sinoptik tidak ada klaim Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Nggak ada, silakan cek. Nggak ada. Boleh aku bicara, Pak Deki? Oke, ya. Kalau misal kita, silakan. Kita sedang bahas tentang keaslian kitab suci, kan? Kamu mau bahas tentang misquoting Jesus, kan? Jangan bawa keaslian kitab suci atau misquoting Jesus juga boleh. Aku nggak bisa lama-lama soalnya lagi di luar. Ya, oke. Kalau bisa kita jadwalkan. Dengar dulu, kamu dengar dulu. Jangan kamu ngoceh terus. Bagian mana di dalam misquoting Jesus yang membuktikan bahwa kitab sucinya orang Kristen itu tidak asli? Banyak, misal Yesus salah kutip. Itu ketika Yesus memetik buah gandum di hari Sabat, Yesus salah sebut orang. Yang benar Abiatar, tapi Yesus sebut Abimelek. Terus tentang Injil Yohanes yang dijelaskan oleh Bart Ehrman, di mana Injil Yohanes itu berdiri sendiri. Bentar. Satu-satu. Ada bukunya. Satu-satu, saya sudah baca buku itu. Abiatar itu saya sudah tulis satu artikel jurnal tentang itu tahun 2008. Ya, silakan di-share ke saya. Itu di relevan, Pak Deki. Dengar dulu, kamu tidak dengar saya ngomong. Itu di Markus pasal 2 kan. Nah, itu sebenarnya kalau kamu baca di dalam konstruksi bahasa Yunaninya, itu adalah bentuk genetif yang diterjemahkan dengan baik di dalam versi Derby. In the section of Abiatar the high priest. Nah, itu ada latar belakangnya. Itu kamu nggak ngerti apa-apa. Itu ada latar belakang. Latar belakangnya itu begini. Di dalam Yudaisme kuno, mereka punya kebiasaan membaca kitab suci dengan memberi nama kepada sejumlah pasal. Jadi sejumlah bagian itu, misalnya bagian tentang Abiatar, itu mereka kasih nama section of Abiatar. Meskipun itu tidak bicara per se tentang Abiatar.
Jadi itu tidak itu bukan merupakan kesalahan kutip, itu bukan merupakan kesalahan. Itu saya sudah bahas di dalam satu artikel jurnal. Nanti saya akan share ke kamu karena itu argumennya. Oke. Kamu ngerti. Bisa membahas antara dua suci secara formil. Misquoting Jesus, dengar baik-baik. Oke. Dengar dulu. Misquoting Jesus itu membahas tentang varian-varian tekstual di dalam Perjanjian Baru yang major dibahas oleh Bart Ehrman, misalnya Markus pasal 16, Yohanes pasal 7 dan lain sebagainya, 1 Yohanes yang tentang ada 3 yang memberi kesaksian. Tetapi varian tekstual Perjanjian Baru itu tidak membuktikan bahwa kitab sucinya orang Kristen itu palsu. Itu hanya membuktikan bahwa, dengar dulu, karena kalau kamu mau gunakan argumen itu maka Quranmu juga palsu. Karena Quranmu Pak Deki tidak memiliki salinan asli dari abad 1 Masehi sampai saat ini. Itu buktikan kamu mau pergi Kristen sendiri. Kamu mau pergi ke situ. Kamu mau pergi ke situ. Quran ada enggak salinan kalau asli? Al-Quran yang ditemukan ada di Birmingham University yang probabilitasnya mencapai 95%. Aku udah bahas di videoku yang membuktikan keautentikan Birmingham itu hanya 1 halaman. Hanya 1 halaman dan event Profesor Thomas dari Birmingham mengklaim bahwa Birmingham Folio itu predate Muhammad. Saya sudah ada videonya juga. Datanya. Itu predate Muhammad, artinya tetapi Profesor kamu mau kutip dari Profesor Thomas? Profesor Thomas bisa tunjukkan gini. Aku bisa tunjukkan. Let me finish. Aku bisa tunjukkan datanya dari web Birmingham sendiri bahwa probabilitas aku. Dengar. Saya kalau lagi ngomong kamu jangan potong. Ini channel saya kasih kamu ngomong baru kamu ngomong. Kamu kok nyolot terus? Pertama belajar etika dulu, saya selesai ngomong, baru kamu ngomong, saya kasih masuk kamu lagi ya. Kalau kamu begitu lagi, saya kick kamu. Nah, diam. Oke, Profesor Thomas menyatakan bahwa Birmingham Folio itu predate the Quran. Kamu tahu apa artinya predate? Sudah ada sebelum event Muhammad dipanggil menjadi nabi. Dengan kata lain, kalau kamu mau pergi kepada Birmingham, kamu hanya membuktikan bahwa Quran itu tidak diturunkan dari surga. Karena itu bahkan sudah ada salinan itu sebelum ada Quran. Silakan. Oke. Silakan respon. Sekarang gini. Oke. Yang menuliskan bahwa Birmingham naskah Al-Quran tertua dari abad 1 Hijriah itu yang menuliskan itu Birmingham University sendiri. Punya orang liberal, bukan kami Muslim yang membuktikan. Nah, itu yang perlu Pak Deki ketahui. Kalau mau buka-bukaan data kita bisa jadwalkan. Sekarang aku ingin merujuk kepada New Testament. Buktikan bahwa New Testament itu punya salinan asli di tahun 1 sampai 100 Masehi. Tidak ada. Pertama, kamu sudah lari dari Birmingham karena Birmingham itu mencelakakan Islam karena itu membuktikan bahwa klaim kalian mengenai Quran turun dari surga itu omong kosong. Birmingham Folio harus aku interupsi. Ini dengar dulu. Satu-satu ngomong. Kalau kita sama-sama ngomong itu enggak selesai. Birmingham Folio membuktikan bahwa tahunnya berdasarkan carbon date ya itu berasal dari era sebelum event Muhammad dipanggil sebagai nabi. Dengan kata lain Muhammad was a fraud. Itu yang pertama. Yang kedua, pembuktian mengenai manuskrip Perjanjian Baru, mengenai otentisitas Perjanjian Baru itu bukan hanya soal manuskrip. Kamu tahu enggak bagaimana orang cara membuktikan tentang naskah Perjanjian Baru? Kamu tahu nggak? Kalau nggak tahu, kasih tahu biar saya ajarin kamu sekarang. Iya, silakan. Oke, biar saya tanya, kamu tahu nggak? Tolong Pak Deki diam. Ya, kamu tahu nggak? Aku tahu. Yang pertama kali papirus yang ditemukan itu P57, kalau saya tidak salah. Itu bisa saya tidak tanya itu. Sendiri. Bukan itu yang saya tanya. Itu di atas tahun 100 Masehi. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, kamu tahu tidak
bagaimana cara orang, para ahli kritik tekstual, bicara tentang otentisitas perjanjian baru. Bukti-bukti apa yang mereka rujuk? Tahu tidak bukti-bukti apa yang mereka rujuk? Yaitu penemuan, penemuan yang autografnya dicek, lalu salah, tahunnya itu dijelaskan. Ya, itu salah. Ya, salah. Makanya saya bilang kamu nggak ngerti apa-apa. Oke, silahkan. Tapi kamu nyolot. Salah. Pertama, orang cara membuktikan tentang atau membuat rekonstruksi naskah perjanjian baru. Pertama, manuskrip. Nah, manuskrip tertua itu berasal dari Paro pertama abad kedua. Kedua, bukan hanya manuskrip, tapi juga kutipan-kutipan perjanjian baru yang ada di dalam tulisan-tulisan bapak-bapak gereja. Yang menurut Profesor Metzger itu lebih dari 1 million quotation. Bahkan Metzger menyatakan, dengar dulu, kamu nggak ngerti apa-apa, jadi saya kasih kuliah kamu sekarang supaya kamu paham. Jadi lain kali kamu jangan nyolot. Ya, kamu nggak ngerti apa-apa. Karena yang kamu ngertikan hanya manuskrip kan? Makanya tadi saya tanya kamu, iya, saya bisa buktikan kalau saya lebih tahu daripada Pak Deki. Makanya tadi saya tanya kamu. Sesi kuliah Pak Deki, ini sesi dialog. Iya, saya tanya kamu. Oke, kalau gitu saya tanya kamu sekarang. Makanya saya tanya kamu sekarang, bagaimana cara orang membuktikan otentisitas perjanjian baru? Apa bukti-bukti tadi yang mereka Bapak sebut. Nah, yang kamu nggak tahu kan? Jelasin, kamu hanya tahu tentang manuskrip kan? Kamu hanya tahu tentang manuskrip kan? Ya, kamu hanya tahu tentang manuskrip. Akui dulu. Misal gini. Kamu nggak tahu, tapi bilang kamu tahu. Misal Pak Deki menggunakan kutipan tulisan orang-orang yang terdahulu di abad kuno. Pak Deki juga harus menerima bahwa Matius 8 ayat 19 itu pernah dikutip yang dimana ayat itu membenarkan doktrinal oneness. Nanti saya bisa kasih tunjuk buktinya. Itu di abad pertama. Yang itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 itu tidak ada varian tekstual. Iya. Tidak ada varian tekstual. Bapak-bapak gereja awal. Aku bisa tunjukkan buktinya di sesi lain. Tidak ada varian tekstual. Tapi ada kutipan yang serupa dengan Matius 28 ayat 18 ke bawah, senada, tetapi diksinya itu berbeda. Bahkan membenarkan doktrinal oneness. Itu tidak ada. Dan itu harus diakui. Tidak ada di situ, tidak ada bukti itu. Kamu omong kosong itu. Sekarang kembali kepada pertanyaan. Jangan lari kemana-mana. Memang diskusi dengan kalian itu membosankan karena kalian suka loncat kayak tupai. Enggak loncat. Saya kembali kayak tupai. Tadi kan kita lagi bahas sesuatu yang relevan. Saya tanya kamu, keautentikan kitab suci. Kita enggak lagi berkuliah Pak Deki. Aku enggak jadi mahasiswa Pak Deki. Dengar, saya tanya kamu karena kamu bicara seperti hebat banget kan. Makanya saya tanya kamu, bagaimana caranya, bukti-bukti apa yang dirujuk oleh para ahli kritik teks untuk bicara tentang otentisitas perjanjian baru? Silakan. Yang pertama tadi sudah Bapak sebutkan, yaitu kutipan Bapak-bapak gereja. Kedua. Lalu yang kedua, papirus seperti P57 itu juga dipakai untuk membuktikan salah itu jawaban yang salah. Kan Bapak menjustifikasi, Dokter Egi menjustifikasi saya. Silakan kalau saya salah, benarkan dengan data. Artinya memang kamu tidak tahu. Enggak, kita lagi bahas keautentikan sebuah kitab suci. Kamu tidak tahu apa-apa. Emang itu jawabannya, bahwa seperti papirus yang sebesar kartu kredit itu juga dibuat untuk membuktikan kitab. Bukan itu jawabannya, Goldian. Pak Deki, bukan itu jawabannya. Karena kamu tidak ngerti tentang kritik tekstual, tapi kamu bicara ilmu yang kamu tidak ngerti. Saya ngerti. Bukunya Profesor sudah banyak saya baca. Makanya banyak saya baca, tapi saya tanya kamu, apa bukti-bukti yang digunakan untuk orang bicara tentang otentisitas perjanjian baru? Silakan. Pertama, kutipan bapak-bapak gereja, saya yang kasih tahu kamu itu loh, bukan kamu yang kasih tahu. Kedua, apa? Ya, manuskrip tadi, naskah-naskah tertua yang baru ditemukan sekitar tahun 100 ke atas, yang dimana salinan dari tahun 1 sampai 100 manuskrip. Itu nggak pernah Ketiga apa? Ketiga ya tadi papirus-papirus yang sebesar kartu kredit.
Goldian, manuskrip itu ya kita bicara papirus, perkamen dan lain sebagainya itu disebut manuskrip. Jadi itu tidak masuk kategori sendiri. Kamu tidak tahu, kamu berikan jawaban yang salah. Kamu tahu Pak Deki. Pak Deki menjustifikasi saya seolah-olah Pak Deki itu tahu segalanya. Nggak begitu caranya diskusi. Saya tidak bilang saya tahu segalanya. Yang saya bilang adalah jawaban kamu itu salah dan memang salah. Iya, kalau salah silahkan apa benarnya. Ya memang salah, tapi kamu bilang kamu tahu. Jadi yang mana yang benar? Kamu tahu atau salah? Sesuai dengan subjektivitas. Kalau memang salah ya memang harus dibilang salah lah. Itu bukan masalah. Emang itu bukan masalahnya. itu. Saya tanya satu kutipan bapak-bapak gereja. Kedua apa tadi? Ya tadi manuskrip yang baru ditemukan sekitar tahun 110 masih ke atas. Kedua manuskrip. Ketiga apa? Loh, yang paling fundamental kedua apa? itu. Loh, kamu tidak ngerti. Harus makanya jawab 3, 5, 9, 10. Enggak, saya ngerti. Ya, tetapi yang paling itu fundamental. Artinya kamu tidak ngerti tentang yang kita bicarakan sekarang. Iya, saya lagi berbicara Pak Deki potong. Kasih kesempatan saya menjelaskan. Tidak usah ngoceh. Saya nggak lagi. Yang ketiga. Saya nggak karena lagi. Bukan hanya itu. Karena bukan hanya saya itu. Saya nggak lagi nguji skripsi ke Pak Deki. Ya, saya tahu kamu tidak nguji skripsi di saya, tapi saya anggap kamu tidak ngerti apa-apa. Jadi kamu harus buktikan terbalik dari itu. Ya itu justifikasi Pak Deki sesuai dengan kesubjektivitasan. Pertama, kutipan bapak gereja itu dari saya, bukan dari kamu. Loh, kamu tidak ngerti tentang itu. Kedua, manuskrip. Ketiga apa? Apa? Ya tadi yang paling fundamental itu apanya dua yang digunakan. Apanya yang tadi? Tadi di mana? Sudah saya jawab yang dua. Yang pertama tadi. Kutipan bapak-bapak gereja itu, ortodoks. Kamu udah salah itu. Kita tidak bicara tentang ortodoks murni. Di sini. Enggak, ortodoks itu artinya murni. Kita bukan tidak bicara tentang ortodoks di sini, Goldian. Lah, terus ortodoks itu terus bicara Pak tentang Deki, para bapak-bapak gereja itu enggak ortodoks, enggak apostolik ajarannya. Itu red herring, Goldian. Kamu ngerti tentang logik enggak? Waktu kita bicara tentang bukti, kita tidak bicara tentang aliran atau warna teologi tertentu yang dianut oleh seorang bapak gereja. Kita bicara tentang apa yang dia tulis. Dan yang dia tulis itu apakah dia quote dari Perjanjian Baru atau tidak. Soal apakah teologinya itu ortodoks atau tidak, itu different issue, itu red herring. Kamu baru saja melakukan dosa intelektual yang namanya sesat pikir. Pak Deki tidak tahu apa itu arti ortodoks. Secara terminologi ortodoks adalah ajaran murni. Ketika bapak-bapak gereja abad awal, apakah ajarannya nggak murni? Nggak apostolik? Itu yang tadi saya bilang. Pak Deki, gini. Pak Deki tidak tahu terminologi sebuah kata, lalu menjustifikasi bahwa saya wrong. Kan lucu Pak Deki ini. Yang saya bilang kamu itu kemukakan sesuatu yang red herring. Kita tidak bicara tentang ortodoks di sini. Kita bicara tentang bukti apa yang dirujuk oleh para ahli kritik teks ketika membuktikan tentang otentisitas Perjanjian Baru. Soal aliran teologi, warna teologi, apakah dia benar atau tidak, itu another issue. Itu red herring. Kamu ngerti red herring nggak? Kamu nggak ngerti. Red herring kamu ngerti nggak? Red herring kamu ngerti nggak? Red herring ngerti nggak? Nggak usah gunakan istilah-istilah yang teoritis yang orang di luar sana tidak mengetahui. Karena kamu goblok. Aku tidak lagi menguji skripsi. Karena kamu goblok. Red herring ajaran itu kasihnya keluar. Yesus bilang, berdoa kepada musuhmu. Kalau kamu goblok, saya harus bilang kamu goblok. Itu kejujuran. Ya, aplikasinya mana? Berdoalah kepada musuhmu. Ya itu kejujuran. Kalau kamu goblok, masa saya bilang kamu juara kelas? Oke. Ya kalau saya bilang Pak Deki goblok gimana? Pak Deki nggak tahu apa-apa. Saya tidak goblok karena saya ngerti apa yang saya katakan. Oke. Kalau saya bisa buktikan bahwa Bible Pak Deki, terutamanya teman nggak otentik, kamu tidak bisa buktikan. Secara naskah tertua, terus isinya. Kamu tidak bisa buktikan. Kamu tidak bisa buktikan. Quranmu dengar, Quranmu tidak lengkap. Quranmu itu kan punya ribuan varian tekstual. Tidak lengkap. Apanya? Nggak pernah. Naskah mana yang lengkap? Kita jangan lari kemana-mana. Kita lagi bicara tentang PB. Enggak, Pak Deki yang bertanya kepada saya. Lalu saya berikan sedikit preambul tentang Al-Quran. Tanya kamu belum jawab. Kamu sudah loncat. Kamu sudah loncat kemana-mana. Kamu sudah loncat kemana-mana. Pertama, kembali dulu ke pertanyaan saya yang kamu belum jawab. Pertama,
kutipan bapak-bapak gereja. Kedua, manuskrip. Ketiga apa? Surat-surat itu juga bisa dikategorikan, walaupun kehidupan Yesus dari 1 Masehi sampai 100 itu tidak pernah ditulis dari. Salah, kan Pak Deki yang menjustifikasi. Ya salah, kalau salah saya bilang salah. Kamu Pak Deki, berikan saya kesempatan menjawab. Jangan kamu dipotong. sudah jawab surat-surat kan? Kamu sudah jawab surat-surat kan? Dan itu jawaban yang salah. Silakan, kalau salah apa? Ya itu jawaban yang salah, tapi kamu terus-menerus berpikir bahwa kamu benar. Ketiga apa? Saya benar. Ya silakan ketiga jawab. Benar bahwa anggap salah. Anggap saja saya nggak tahu, silakan jawab. Itu salah. Iya, silakan jawab. Atau Pak Deki hanya bersembunyi menunggu saya menjawab. Apa? Ya, saya memang tanya kamu karena kamu nggak ngerti apa-apa. Ketiga atau apa? Pak Deki lagi bersembunyi, Ketiga apa? Oke. Akui dulu kamu tidak tahu. Saya tidak tahu. Iya, tidak anggap saja. Let me finish. Bilang saya tidak tahu. Bilang saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Bilang saya tidak tahu. Bilang saya tidak tahu. Bilang saya tidak tahu. Iya, anggap saja Goldian bilang ini tidak saya tahu. tidak tahu. Kamu memang tidak tahu. Pak Deki kenapa memaksakan kehendak kayak Hitler untuk membuktikan bahwa kamu ngerti tentang apa yang dengar saya ngerti. Oke. 1 menit. Kalau kita bisa buktikan secara formal debat, oke. 1 menit saya bicara kemudian kamu lanjut. Kenapa ini penting? Karena isu yang kamu bahas sekarang itu ada dalam bidang kritik tekstual. Ya kan? Nah, untuk bicara tentang kritik tekstual, orang harus ngerti tentang waktu para ahli kritik teks bicara tentang bukti-bukti. Bukti-bukti apa sih yang mereka rujuk? Nah, ini yang saya ingin kamu belajar di situ dulu. Kamu yang basic aja kamu nggak ngerti. Nah, yang pertama. Makanya saya kasih tahu kamu, jangan nyolot. Iya. Jangan nyolot. Kalau kamu nyolot lagi, saya kick kamu dari sini. Enggak, saya enggak nyolot. Jangan nyolot. Diam. Yang pertama. Oh, yang nyolot Pak Deki. dengar. Pertama, saya kasih tahu kamu sekarang. Karena kamu enggak tahu. Cuman kamu modal petanteng aja. Pertama, manuskrip. Dengar dulu. Manuskrip. Nah, manuskrip itu sendiri masih ada beberapa kategorinya. Manuskrip berbahasa Yunani, termasuk juga terjemahan kuno di dalam bahasa-bahasa kuno lainnya seperti bahasa Koptik, bahasa Armenia, bahasa Latin, dan lain sebagainya. Itu level manuskrip. Itu bukti yang pertama. Nah, yang dibahas oleh Bartier itu ada pada level itu, level manuskrip. Tapi bukan hanya itu. Yang kedua, kutipan dari bapak-bapak gereja. Nah, bapak-bapak gereja di situ itu termasuk di dalamnya kategori bapak-bapak apostolik. Kamu tahu dah istilah bapak-bapak apostolik? Kalau enggak tahu bilang enggak tahu, enggak apa-apa kok. Apa? Tahu saya Pak Deki. Iya apa? Apostolik itu mengikuti ajaran Rasul. Nah, itu salah. Itu dari kata apostolos. Salah. Itu salah. Ya kalau salah kamu harus mengakui bahwa kamu. Pak Deki jangan memposisikan diskusi ini. Saya lagi skripsi dengan Pak Deki yang dimana Pak Deki cuma muter-muter atas retorika dan berganggu di atas retorika yang kacau. Kamu tidak mengerti apa-apa. Bapak-bapak apostolik itu bukan itu maksudnya. Bapak-bapak apostolik. Dengar sini. Sekarang anti apostolik Dengar sini. Kamu datang ke channel saya. Aku jelasin. Saya nggak lagi pengajaran. Saya nggak lagi belajar kepada Pak Deki atau tes skripsi kepada Pak Deki. Arti apostolik berasal dari bahasa Yunani yaitu apostolos. Saya yang diterjemahkan ke Indonesia yaitu Rasul. Saya tidak bicara itu. Saya tidak bicara itu. Istilah bapak-bapak apostolik sama nyolot. Kasihlah musuhmu. Kamu salah jawab. Kasihlah musuhmu. Saya nggak lagi skripsi ke Pak Deki. Saya tidak mengasihi penghujat Yesus. Enggak, saya enggak pernah menghujat. Semua yang menghujat Yesus, fakta, semua yang menghujat kekristenan itu saya libas. Saya libas. Misal jadi dengar. Ya ketika bicara. Enggak usah ke sana kemari. Bapak-bapak apostolik. Istilah bapak-bapak apostolik yang kamu gunakan itu salah. Kamu salah gunakan istilah itu. Istilah itu, dengar. Istilah bapak-bapak apostolik itu merujuk kepada bapak-bapak gereja yang hidup pada akhir abad pertama sampai awal abad kedua. Lalu istilah bapak-bapak gereja itu digunakan untuk bapak-bapak gereja yang hidup pada awal abad kedua
dan seterusnya. Itu maksud saya tadi. Saya masukin kamu lagi ya, jangan nyolot ya. Kalau kamu nyolot saya kick kamu lagi. Oke, udah tahu Bapak Apostolik apa maksudnya? Pak Deki, saya mohon maaf, Pak Deki kasih kesempatan saya untuk memaparkan. Loh, dengar dulu, karena kamu tadi enggak bisa jawab pertanyaan saya tadi kan. Saya nggak lagi jelaskan buat kamu. Saya nggak lagi nguji skripsi saya ke Dr. Deki Ngades. Ini forum dialog. Saya juga, dia dan saya juga, kita mengalir. Saya rugi banget juga mau nguji kamu karena kamu nggak ngerti apa-apa. Kamu basic pengertian Bapak tentang kritik tekstual. Apa-apa. Kamu tidak mengerti tentang kritik tekstual. Nggak usah nyolot. Kasihlah musuhmu. Tadi aplikasi itu nggak ada di tubuh Pak Deki. Serius. Pertama, orang yang menghujat Yesus siang malam dan mencari makan dengan cara menyerang kekristenan, itu tidak diaplikasikan kasih untuk orang yang demikian. Tidak. Kasih bisa Kristiani, ya tidak diaplikasikan untuk demikian. Jadi tidak usah kamu jawab itu karena itu bukan isu. Isu sekarang adalah kita lagi bahas tentang kritik tekstual. Makanya capek banget kalau bicara dengan kalian karena loncat ke sana kemari. Kamu kita lagi loncat Pak Deki. Kamu loncat ke sana kemari sekarang. Enggak. Pak Deki begitu kamu lagi bersembunyi di atas istilah. Begitu kamu terdesak lalu bilang, kasihilah musuhmu. Jadi maunya kamu aja terus yang menyerang kekristenan. Oke, sabar. Biar saya menjelaskan secara leluasa. Tolong jangan dipotong ya. Oke, sahabat-sahabatku di sini, Pak Deki lagi bersembunyi di atas istilah teoritis yang orang di luar sana sama sekali nggak mengerti tentang kata apostolik. Saya bilang apostolik berasal dari kata apostolos, itu disalahkan oleh Pak Deki. Nah, ini merupakan sebuah kekacauan. Pak Deki kurang memperkaya. Saya mute kamu dulu. Istilah bapak-bapak apostolik itu sudah luas digunakan di dalam kekristenan. Itu ada di dalam semua buku-buku teologi, ada di dalam buku-buku yang digunakan dalam sejarah gereja. Istilah apostolic fathers itu istilah teknis yang digunakan di dalam kekristenan. Lalu kamu datang dan kasih tahu saya tentang arti apostolik, seakan-akan saya tidak tahu arti apostolik. Saya tidak bicara tentang arti apostolik per se. Saya bicara tentang apostolic fathers. Itu beda, Goldian. Kamu tidak ngerti apa-apa. Tapi kamu bicara seakan kamu, itu kan model seperti kamu yang tidak ngerti apa-apa. Kamu tidak mengerti, kamu salah. Di mata Pak Deki, selombar di mata saya, Pak Deki lihat. Tetapi begitu kamu di mata Pak Deki itu tidak bisa jawab. Begitu kamu tidak bisa jawab, kamu tidak bisa. Begitu kamu tidak bisa jawab, mendadak kamu kutip, kasihilah musuhmu. Selumbar di mata. Pak Deki lagi yang tadi saya bilang sama kamu di mata saya. Tetapi selopak batu di mata Pak Deki sendiri nggak Bapak ketahui. Let me explain. Jangankan selumbar. Saya menjelaskan kepada Pak Deki. Jangankan selumbar, isi otakmu pun saya tahu sekarang. Biarkan saya menjawab. Bahwa kamu tidak ngerti apa-apa. Pak Deki kebiasaan ad hominem. Apakah itu refleksi dari dokter teologi? Buktinya adalah saya tanya kamu, bukti-bukti apa yang digunakan dalam kritik tekstual ketika bicara tentang debat secara formil di media massa ataupun terbuka, bahas keautentikan kitab suci. Kita share data, jangan kumur-kumur di atas retorika yang serba ngawur. Kamu yang kumur-kumur di atas retorika sekarang. Kamu dari tahun tidak bisa jawab apa-apa dari tadi. Pak Deki tidak pernah menanggapi hal yang substansi yang saya paparkan. Tetapi Pak Deki menanggapi sesuatu yang sampaikan, ada diksi yang kesulitan, baru Pak Deki paparkan. Misal aku membuktikan bahwa kamu tidak mengemukakan substansi jangan apa-apa. Kebiasaan gitu. Kamu tidak mengemukakan substansi apa-apa di sini. Kamu tidak mengemukakan. Even Bart Ehrman, dengar dulu. Even Bart Ehrman yang kamu kutip misquoting Jesus mengatakan bahwa tidak satu pun varian tekstual yang mempengaruhi theological beliefs, keyakinan teologis dari kekristenan. Artinya, varian-varian tekstual itu tidak seperti yang kalian mengerti tentang korupsi kitab suci. Karena waktu kalian bicara tentang korupsi kitab suci, yang kalian maksudkan adalah korupsi doktrinal. Ehrman tidak bicara itu. Itu artinya kalian melakukan equivokasi.
Misusing, salah gunakan. Jangan fitnah saya, jangan fitnah saya. Saya lagi melakukan kejahatan intelektual. Biar saya jelaskan. Ketika saya membahas tentang Kristen dan paganisme, buku yang saya kutip punyanya Jonathan Black, The Secret History of the World, itu ada di halaman 192. Kalau saya tidak salah. Lalu bukunya Arthur Weigel, Paganism in Our Christianity. Itu semua yang saya kutip, lalu saya utarakan, saya ekspos dan eksposisi ke depan publik. Saya tidak pernah kumur-kumur atau berdenggut di atas retorika seperti Pak Deki. Ketika saya membahas keotentik. Sabar dulu. Kamu lari kemana-mana, makanya saya kenapa mute kamu. Kita lagi bahas Pak Deki, tentang... soalnya fitnah saya. Dengar dulu, kamu mutar kemana-mana kamu dari tadi. Kita lagi bahas tentang Irman, tahu-tahu kamu sudah pergi ke paganisme. Kamu ini manusia atau kutu loncat kau? Loncat dari satu topik ke topik lain. Itulah kalian. Belajar untuk stick pada topik yang sedang dibicarakan. Kamu mau bicara topik apa sekarang? Tentukan topiknya dan kita bicara sekarang. Jangan loncat-loncat ya. Topik apa? Oke, sabar. Topik biar apa? Aku klarifikasi selama 3... Topik apa? Nggak usah klarifikasi. Kamu nggak klarifikasi apa-apa. Topik apa? Oke, aku mau bahas keautentikan kitab suci. Boleh? Iya, keautentikan antara dua kitab suci. Aku tidak bisa sekarang, soalnya aku lagi di kafe. Tengok aku lagi di kafe, lagi ngerjain tugas. Kalau bisa besok nanti saya cari kontak WA Pak Deki atau email, saya hubungi. Kita jadwalkan di room Pak Deki, nggak apa-apa. Nanti besok saya live di sini, kamu masuk aja. Oke, aku sekarang jujur saya nggak bisa lagi di kafe ngerjain tugas. Tetapi saya tidak pernah melakukan sebuah kejahatan intelektual. Iya, kamu melakukan kejahatan intelektual. Kemarin kamu quote dari website itu. Goldian, dengar. Kamu quote dari website itu, website Gereja Ortodoks Koptik di Mesir. Yang waktu kamu dengan Valen itu. Membicarakan itu. Makanya dengar dulu, kenapa kamu menipu? Karena website itu tidak bicara. Dengar dulu, website itu tidak bicara seperti yang kamu simpulkan. Dia hanya quote pandangan dari para scholar yang liberal. Kemudian dia kasih bantahan. Kamu baca tidak seluruh website itu. Dia kasih 3 atau 4 bantahan, kalau saya tidak salah ingat, untuk klaim itu. Karena itu website dari Gereja Ortodoks. Kamu salah gunakan sumbermu. Kamu menipu publik dengan memperlihatkan sebuah website yang dipublikasikan oleh Gereja Ortodoks Mesir. Jangan playing victim. Pak Deki, nggak baik playing victim gitu. Saya sudah buktikan. Biar saya jelaskan. Yang pertama, saya telah mengeluarkan apa yang diutarakan di website itu. Itu yang pertama. Lalu sumber yang kedua, kalau saya tidak salah, saya pakai bukunya Jonathan Black, The Secret History of the World. Nah, itu saya dengar. Saya sudah tonton itu. Tapi waktu kamu quote dari website itu, kamu tidak quote sesuai dengan maksud dari penulis website itu. Dia kan lagi quote pandangan para scholar yang mengklaim bahwa ada hubungan antara Osiris dengan klaim mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi bukan berarti dia anggap itu. Dengar dulu, kamu tidak ngerti tentang sumber bacaanmu. Kamu pikir karena ada kalimat itu, maka website itu mendukung kesimpulan kamu. Dia tidak percaya begitu, karena dia kasih bantahan ada 3 atau 4. Tapi kamu kutip dari website itu, kamu bilang bahwa ini ada buktinya, terbukti bahwa klaim mengenai kematian dan kebangkitan Yesus itu dipinjam dari Osiris. Nggak usah playing victim, Pak Deki. Nah, itu bukan playing victim. Saya sudah buktikan itu. Kita bisa bahas berseri secara live, secara berdialog. Kamu mengerti enggak playing victim? Apa artinya playing victim? Tahu. Iya. Apa? Pak Deki lagi mengalihkan isu. Oke, sabar. Jangan bermain di atas. Lihat kan? Playing victim artinya mengalihkan isu. Playing victim artinya mengalihkan isu. Kamu enggak ngerti istilah intermezzo. Siapa? Itu intermezzo kalau mengalihkan isu. Nah, terus jangan lagi bermain istilah dengan saya. Jangan lagi. Victim artinya kamu menggunakan istilah tapi kamu tidak ngerti istilah. Ketika saya ngomongin apa artinya? Saya dengar. Makanya kamu itu sangat membosankan untuk kita ngomong dengan kamu. Kamu tidak ngerti apa itu playing victim dengan sebuah analogi. Apa? Playing victim artinya apa? Ya, saya jangan di-mute, saya jangan di-mute terus. Boleh saya jelaskan? Oke, Pak Deki diam, jangan kepanasan. Ketika saya lagi membicarakan tentang fakta, lalu Pak Deki memfitnah, yang saya bicarakan Z, padahal yang saya bicarakan A. Itu namanya playing victim.
Orang sebentar, kamu diam dulu. Saya mau lihat kolom komentar. Halo, yang ikut ini, playing victim artinya begitu. Jadi kita lagi bicara ini, kemudian tahu-tahu klaim begini, fitnah begini, itu playing victim. Coba, ada yang konfirmasi. Itu arti playing victim atau bukan? Ya itu artinya Pak Degi. Loh. Dengar ya, dengar. Dengar. Playing victim itu artinya berpura-pura sebagai korban. Itu playing victim. Itu yang kamu lakukan. Bukan saya yang lakukan itu. Itu playing victim. Kamu tuh bahkan playing victim saja kamu nggak ngerti loh. Tapi Silahkan kamu berani cari dimanapun, jangan bersembunyi. Oke. Kamu tidak mengerti apa-apa, Goldian. Kamu nggak ngerti apa-apa. Saya besok masuk kembali lagi. Ke website ya, tadi. Karena kembali ke website tadi. Website yang kamu kutip itu tidak mengatakan seperti yang kamu simpulkan. Itu kamu harus akui dulu, karena kamu melakukan penipuan sumber di situ. Oke, boleh saya bicara? Ya, silakan. Bahas tentang itu, yang website itu. Oke. Nah, jadi saya hanya... Kamu kenapa matikan kameramu? Sebentar, ada teman-temanku di belakang. Oke. Oke, aku nyalain lagi udah khusus. Respons tentang website itu yang kamu kutip itu, silakan saya dengar. Saya kasih kamu 2 menit. Setelah itu 2 menit. Tapi tolong jangan dipotong. Jangan dipotong tentang website itu. Jadi saya di website itu mengutip apa yang ada di tulisan itu tanpa menginterpretasi bahwa ada similarity antara Yesus dan dewa-dewa pagan, yakni isu yang dibahas adalah Osiris. Saya keluarkan, lalu saya eksposisi ke depan publik. Nah, lalu yang kedua, boleh saya lanjut. Saya juga mengutip bukunya para... Jangan ke black dulu, ke website, di website itu dulu. Jangan ke situ dulu. Bisa lama-lama. Sekarang begini, sebelum kamu pergi. Saya jujur saya lagi di luar. Iya, saya udah tahu, nggak apa-apa, Goldian, nggak apa-apa. Saya nggak marah sama kamu kok. Dengar, website itu memang bilang begitu, tapi kamu harus mengerti. Dia quote atau merepresentasikan pandangan orang. Itu bukan pandangan dia. Jadi kamu tidak bisa jadikan itu sebagai bukti untuk kesimpulan kamu. Karena itu bukan pandangan dia, dia kasih bantahan loh Goldian. Coba kamu balik dan baca lagi website itu. Even dia kutip dari Agustinus, even dia kutip dari para scholar yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan 101, hubungan positif antara paganisme dan kekristenan. Itu di dalam website itu loh. Lagian secara logik itu begini, Goldian. Itu websitenya Gereja Koptik Mesir loh. Bagaimana mungkin Gereja Koptik Mesir mengklaim begitu? Itu sama seperti saya kutip dari website Sunnah.com, kemudian saya bilang terbukti bahwa Sunnah.com bilang Muhammad bukan nabi. Itu kan sesuatu yang impossible. Kamu ngerti nggak analogi itu? Jadi kamu misuse sumber itu. Dan kamu menipu publik dengan sebuah sumber yang tidak mengatakan apa yang kamu simpulkan. Apa adanya. Enggak, silakan cek lagi video saya. Ini anak nggak ngerti apa-apa. Kamu pergi aja. Nanti besok kamu datang lagi. Kamu nggak ngerti apa-apa. Jadi Goldian ini dia pikir karena tertulis begitu di website itu, maka itu adalah bukti bahwa ada hubungan antara kekristenan dan paganisme. Nah, itu yang disebut dengan penipuan. Website itu tidak bermaksud untuk mengatakan ada hubungan antara kekristenan dan paganisme. Website itu mengutip para scholar liberal dari aliran history of religion, aliran sejarah agama-agama. Kemudian dia kasih bantahan. Dia kasih 3 atau 4 bantahan. Itu website Gereja Koptik Mesir loh. Masa Gereja Koptik Mesir bilang ada hubungan antara kekristenan dan paganisme? Nah, ini anak nggak ngerti apa-apa. Istilah playing victim aja dia nggak ngerti. Istilah bapak-bapak apostolik aja dia nggak ngerti. Kritik tekstual itu apa, bukti-bukti yang digunakan untuk orang bicara tentang, dia nggak ngerti. Begitu dia tersudut, mendadak dia kutip ayat, kasihilah musuhmu melihat selumbar. Nah, dia pindah ke topik lain. Itulah Muslims. Mereka seperti tupai yang meloncat dari satu dahan ke dahan yang lain. Disuruh untuk stick ke satu topik spesifik, mereka tidak akan bisa di situ. Oke, saya sekarang hampir jam 9 ya. Mungkin saya terima satu dulu ya, Pak Gulo. Halo Pak Gulo. Ya, selamat malam Pak.
Ya, selamat malam. Ini mohon maaf dulu sebelumnya, ini nggak sengaja tadi ya. Sayangnya saya lihat di Facebook tadi terus saya coba masuk, ternyata Bapak Ah, lagi ini. Nah, ya. oke, 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 oke. Oke, nggak apa-apa kalau Bapak ndak ini nanti saya ini. Dia ndak ngerti apa-apa. Goldian itu ndak ngerti apa-apa. Semua istilah-istilah teknis yang penting di dalam keilmuan, konteks di mana dia bicara tentang kitab suci. Kekristenan tidak ada masalah, kita mau bicara tentang itu. Kita mau bicara berapa jam pun oke kita. Tapi orang harus punya basic knowledge dulu. Hal-hal basic tentang kritik tekstual dia tidak ngerti apa-apa. Tapi dia mau bicara tentang otentisitas kitab suci. Kita mau bicara manuskrip, kita mau bicara tentang apa namanya carbon dating, kita mau bicara tentang external evidences, internal evidences dan lain sebagainya. Itu dia bakal nggak ngerti. Jadi kita akan menghabiskan banyak waktu hanya untuk menjelaskan istilah. Bahkan istilah playing victim aja dia nggak ngerti. Nah, jadi muslim itu hanya butuh modal petantang petenteng, modal cuap-cuap, modal berani maju tak gentar, otak nggak ada isi nggak apa-apa. Nggak ada isi nggak apa-apa. Tapi hebat banget dia nuduh saya bersembunyi di balik retorika. Retorika apa? Nah, nanti astaga. Dia enggak ngerti apa-apa. Dia bahkan sudah terbukti menipu dengan mengutip dari website yang tidak mengatakan apa yang dia katakan. Pun dia enggak mau ngaku loh. Nah, ini orang bukan hanya tidak paham apa-apa, tapi apa namanya keinginan untuk menjadi otentik. Kan enggak apa-apa kalau kita enggak tahu kan. Kalau kita enggak tahu bilang aja enggak tahu. Enggak apa-apa kok. Enggak semua orang tahu segala sesuatu kok. Tapi dia sudah tidak tahu, tapi dia anggap aja saya enggak tahu. Memang kamu enggak tahu. Kalau kamu enggak tahu bilang aja enggak tahu. Lalu dia keberatan dibilang goblok. Ya memang kamu goblok. Kalau kamu goblok ya masa saya bilang kamu juara kelas? Oke lah. Oke, saudara-saudara, tadi sesi pengajaran saya tunda dulu kayaknya karena saya mesti ke kampus karena para tukang masih bekerja sampai sekarang. Saya harus cek ke sana. Mungkin kita akan atur lagi sesi di kesempatan berikutnya. Oke ya, saya sampai di sini dulu. Maaf Pak Tangkos, Pak PTH, kita belum bisa ngobrol sekarang. Karena tadi saya rencana cuma 45 atau 1 jam. Kemudian muncul si bocah ini lalu dia loncat ke sana kemari, enggak tahu guncentrungannya, semua istilah dia enggak ngerti. Kemudian dia protes, gunakan istilah yang orang tidak. Loh, itu istilah yang semua orang tahu, di dalam kekristenan orang tahu kok. Dia aja baru muncul dari lubang tikus mana, lalu mendadak dia enggak ngerti apa-apa. Kemudian dia protes. Oke lah, saudara-saudara, sampai di sini dulu. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Nanti kita jumpa lagi ya. Shalom.